Bukan kebohongan, janji-janji palsu, kau korbankan semua rakyatku. Ya, buka jalan. Oke, buka jalan. Iya, operator. Untuk atraksi berikutnya mana adik-adiknya? Ya, mereka sudah siap. Lagunya mana? Iya. Awas ya anak kecil. Sini. Kalau di sana operator di sana bukan di Nanti kau datang sini. Yosi. Kamu ntar ada KTP tuh? Kena syuting adik-adik kecil kamu diunjuk sedikit. Nanti kamu mau tetap gantung, bapak gantung di atas sini tuh. Nanti itu kena Pemarah baru. aturan baru.
lampu boleh. Di sini pakai lampu boleh, kalau tidak tidak boleh buka. Gelap ya. Lampu itu saja apa lampu apa itu? Lampu yang apa itu? Tidak dapat. Ada korlap, ada. Bapak. Lampu emergensi ya, taruh satu di sini. Mas Talia boleh? Cari lampu emergensi satu kau taruh di bawah sini. Karena gelap tidak boleh buka. Ambil di sana, jauh-jauh sana. Jangan ambil di situ. Oke, adik-adikku sekalian, karena waktu kita semakin mendesak, kami mohon maaf. Kalian yang lain simpan, nanti terkabul sudah lantik, baru kita joget lagi. Gampang ya, begitu. Iya, adik-adikku atau saudara-saudaraku, jangan kemana-mana, habis orasi baru datang satu kali. Tapi ingat ya, kasih hancur ini dan dasarnya masih kaku. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saatnya kita masuk dengan orasi-orasi politik. Kami berharap kita semua tidak kemana-mana, karena ada hal-hal penting yang perlu kita sebarkan agar kita tidak gagal paham. Setuju? Baik Bapak Ibu, kita semua saksikan bersama, yang duduk di panggung perempuan cuma satu saja. Betul kan? Betul. Oleh sebab itu, sebagai orator perdana, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Rutles untuk sebagai orator perdana. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Kalimantan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kalimantan, yang terhormat anggota DPR Provinsi Papua Barat, yang terhormat Ketua Tim tergabung, yang terhormat Ketua DPC Kabupaten Kalimantan, yang terhormat tamu kita dari pusat, dan Ketua DPC PSI. Kita semua yang datang di Kampung Waho, Distrik Kambrau,
yang datang ini pasti yang mau perubahan. Bahwa sesungguhnya perubahan itu kita harus bergabung, bergerak, dan menari bersama perubahan. Itu arti dari perubahan. Jadi kalau yang mau perubahan tidak bisa tinggal diam-diam di rumah. Karena perubahan ini gadis cantik. Dia akan membuat semua jatuh cinta. Kita semua yang ada sini ini jatuh cinta akan perubahan. Betul nggak tidak? Sekarang yang ada maju nih ada 2 calon. Itu 01 dan 02. Bapak-bapak, kalau ada 01 rumah jangan cari 02 ya. Karena 02 itu berarti perang dunia ketiga terjadi di dalam rumah. Jadi cuma ada 01 saja supaya aman-aman saja. Ada 2 calon yang maju. Itu 01 dan 02. 02 ini seorang perempuan, Mangkang Sekda, Kabupaten Kaimana, 7 tahun. Di masa pemerintahan yang sekarang ini. Orasi yang telah disampaikan oleh tim 02 di Kampung Tanggaromi itu katakan bahwa dia ini seorang ibu atau seorang mama yang akan memberikan makan untuk anak-anaknya. Pada saat anak-anaknya lapar, mereka akan berteriak, "Mama, saya lapar." Mama akan mengambil makanan dan memberikannya. Apakah selama 10 tahun kalian diberikan makan? Apakah makanan tersedia untuk kalian masyarakat yang ada di Kampung Woho dan Kambrau? Tidak ada. Kalian punya jualan yang mau turun di pasar. Apakah dia turun untuk membeli? Tidak ada. Pisang bawa turun sampai titik pun tidak laku. Gege tiram juga begitu. Busuk dan buang juga. Sekarang mau maju baru bilang saya seorang mama yang akan memberikan makan untuk kalian. Mama apa? Cuma mama tiri. Yang terjadi di kabupaten ini selama 10 tahun, yang diberikan makan kenyang dan kenyang hanya tim manis. Sedangkan yang kemarin yang ada dengan Bapak Freddy dan Pak Hasan itu jadi penonton setia di negeri sendiri dan lapar. Ini pemerintahan balas dendam yang terjadi 10 tahun. Kita orang Papua, anak negeri, jadi penonton setia di negeri kita sendiri. Itu yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Kaimana ini. Apakah kalian mau mengikuti mereka lagi? Apakah kalian mau mencoblos nomor 2 lagi? Tidak mau. Tidak usah. Nanti kalian menderita lagi. Kalian suka toh film Ibu Tiri itu? Dia akan menyiksa kalian dan kalian akan kelaparan lagi. Dia akan memperhatikan anak-anak yang dia sayang saja. Jadi jangan coba-coba kalau mau rasa menderita itu sudah. Dana Otsus lahirkan orang Papua materi apa? Materi apa? Merdeka. Itu dana tutup mulut. Dana bungkam mulut orang Papua. Apakah kalian orang Papua menikmatinya? Tidak. Apakah kalian menikmatinya? Tidak. Yang di ujung sana, kalian menikmati dana Otsus? Tidak. Padahal dana yang turun untuk Kabupaten Kaimana 1 tahun 159 miliar. Dana kecil kan? Besar. Tapi
bicara di dalam regulasi bahwa uang itu khusus untuk pendidikan 9 tahun itu gratis. Tidak ada pungutan biaya. Yang masuk sekolah anak-anak itu gratis karena dana otsus yang akan bayar. Untuk biaya pelayanan kesehatan itu gratis. Tapi yang terjadi di Kabupaten Kaimana, masyarakat mau pergi berobat, sudah dapat resep dari dokter, bawa ke bagian apotek. Nanti dia katakan, mama atau bapak, resep ini, obat ini tidak ada di rumah sakit. Nanti mama dapat beli di apotek di luar. Itu yang terjadi selama 10 tahun di Kabupaten Kaimana. Apakah yang salah di rumah sakit atau pemerintah? Pemerintah. Begitupun yang mau operasi sesar, selalu saja disuruh bayar meja operasi atau dokter 10 juta sampai 18 juta. Betul. Padahal sudah tersedia dana otsus untuk membayar itu dokter ahli kandungan, mau dokter penyakit dalam, dokter bedah, itu sudah terjelas di dalam kontrak itu. Sudah jelas biaya operasinya juga. Tetapi apa yang dialami Kabupaten Kaimana selama ini, masyarakat tetap membayar untuk bisa operasi. Berarti dana otsus ini tidak ada keberpihakan untuk orang Papua. Jadi, saudara-saudara yang ada di Kampung Waho, yang hadir ini, buka hatimu, buka telingamu, yang masih merah, jangan engkau mempertahankan egomu. Selagi pintu perubahan ini masih terbuka untuk menerima engkau, mari bergabung sudah, sebelum engkau menyesal. Perubahan kasih waktu cuma sampai tanggal 5 Desember. Kalau engkau mau bergabung, mari sudah bergabung. Karena engkau adalah saudara kami. Kami masih menunggu engkau. Sebelum penyesalan itu datang, 4 miliar akan turun di Kampung Waho, tapi engkau akan jadi penonton. Ada konsekuensi dalam setiap keputusan yang engkau ambil. Jadi, semua yang terjadi di kabupaten ini, itu engkau sudah merasakan dan mengalami semuanya. Penderitaan yang ada di Kabupaten Kaimana 10 tahun, mari kita semua bergandeng tangan. Kita semua menentukan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Kita semua bersatu dan menangkan nomor 1. Baru kita lihat apa yang akan kita alami, apa yang akan kita rasakan. Kesejahteraan akan terjadi di Kabupaten Kaimana ini. Di dalam visi misi daripada Bapak terkabul ini sudah jelas bahwa pendidikan gratis, biaya pelayanan kesehatan gratis, itu dana otsus. Sudah jelas. Jadi terkabul ini yang tawarkan jelas-jelas. Tidak ada kemunafikan dan penipuan di dalam tim terkabul. Karena tim terkabul itu pemain baru, bukan pemain lama di 02. Kalau pemain lama kita sudah tahu mereka punya kebiasaan. Tapi kalau pemain baru tidak ada kebohongan, tidak ada. Jelas. Lihatlah saudara-saudaramu di kiri dan kanan. Pandanglah mereka semua. Bergandeng tangan dan katakan bahwa kita sudah menang. Kita sudah menang. Semangat. Semangat. Jagalah keluargamu. Jagalah tetanggamu. Jagalah kampungmu. Basismu. Jaga. Dan kita akan lihat dan rebut kemenangan pada tanggal 9 Desember. Coblos nomor urut 1. Coblos nomor urut 1. Ingat bahwa terkabul sudah menang dari Yamor, Etna, Buruai, Arguni, dan Kabrau. Engkau tunggu apa lagi? Terkabul akan menang telak, tidak akan ke MK. Itu perkataan iman. Karena saya seorang perempuan jalan di setiap
kampung. Dan saya pastikan itu terkabul dengan telak. Itu saja dari saya. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan aplaus dulu untuk ibu kita yang satu. Ibu ini tidak kosong. Dia punya fisik juga kuat. Sampai di pedalaman sana dia juga datangi. Dan dia juga sudah lihat bagaimana euforia masyarakat terhadap pasangan terkabul. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan orasi kita pada malam hari ini, saya mengundang dengan hormat Bapak kita. Beliau adalah salah satu anggota DPR Provinsi Papua Barat. Siapa dia? Bapak kita, Bapak Rudi Sirwa. Bapak Rudi Sirwa. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wahyu luar biasa. Wahyu is Bagus. malam ini super sekali buat Wahyu. Masyarakat Wahyu. Karena apa? Karena Wahyu bahwa perubahanlah yang kemudian bisa merubah kita semua. Benar? Saya di Manokwari baru datang, tapi saya punya harta itu yang tidak mungkin korupsi. Clear, eh? Setuju? Bapak di pemerintah nanti Bapak pusing mengurus rakyat. Dia bilang itu yang saya mau, karena saya tahu tentang keadaan saudara-saudara saya di kampung. Itu yang saya mau jadi bupati untuk mengurus keluarga saya, saudara-saudara saya yang ada di kampung. Amin. Wah, bagus. Malam ini bagi saya luar biasa. Saya hormat masyarakat Wahyu semua dulu, karena mereka semua merindukan perubahan. Amin. Amin. Luar biasa sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Tapi saya ingatkan di akhir orasi saya, yang jadi musuh atau lawan itu dong sebenarnya jangan jadikan mereka musuh. Ajak mereka, panggil mereka, hei mari kita menuju yang baik-baik ini. Kami tidak pernah menawarkan yang tidak baik, kami tawarkan yang baik-baik. Benar? Divisi dan misinya sangat terang buat kita. Iya bang? Iya, jadi ajak mereka, saudara-saudara kita, jangan bikin noda di kampung ini. Jangan bikin noda di kampung ini lagi, di kampung kecamatan ini lagi. Yang sampaikan kepada pemerintah kampung untuk tidak boleh menekan rakyatnya, tidak boleh berpolitik. Kalau tahu nanti kita berurusan di dunia hukum, ya. Iya, jadi jangan menindas rakyatnya. Rakyatnya sudah terlalu lama ditindas. Hari ini mereka akan bangkit, mau bangkit untuk kemudian menjemput perubahan. Karena mereka secara pribadi juga menginginkan perubahan. Betul? Baik, Bapak dan Ibu, anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pesan akhir saya, pagari negeri ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya, kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Rudi Sirwa. Bapak Ibu sekalian, dari tadi bapak-bapak yang bicara, ini giliran anak muda satu yang cukup berprestasi. Sejak dia mulai pergaulannya dengan Bapak Bupati Freddy T dan juga keponakannya, akhirnya dia diberikan peluang bisa kerja proyek di Manado, bisa kerja proyek di Surabaya, di Jakarta, bahkan di mana saja ada Bapak Freddy T, dia diberikan kesempatan untuk mengurus proyek besar-besar yang miliaran. Siapa dia? Dia itu anak dari atas sana, dari Teluk sana, di Kampung Wairmenu paling di atas sana. Hari ini dia juga datang dari Jakarta, dia lepas proyek di sana, dia datang memberikan pemahaman yang baik kepada saudara, kepada saudara Franky Gambisu. Kami persilakan untuk melanjutkan.
Selamat malam Waho. Selamat malam Waho. Perubahan. 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 Tergabung. 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 Nomor 1. Kurang semangat. Nomor 1. Nomor 1. Oke, baik. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakak Bupati, Kakak Wakil Bupati, Kakak Ganteng Iman Rahail, Om Ketua Partai Gerindra, Kakak Ketua Tim Pemenangan, Kakak Ruth Bless, dan Kakak Ganteng dari Orang Pusat. Baik, dan warga masyarakat Waho dan Kamrau yang saya cintai dan saya banggakan. Di malam ini saya ingin menyampaikan seperti ini. Besok itu kita pilih pemimpin yang sudah punya kebun. Ya. Betul. Betul. Kenapa saya bilang kita harus pilih pemimpin yang punya kebun? Satu, dia sudah punya barang. Dia tidak mungkin ambil kita punya barang yang kabupaten punya. Dia tidak mungkin makan barang ini kasih tinggal ke orang. Kita harus belajar dari yang 10 tahun ini berjalan. Orang ini tidak punya kebun apa-apa. Dia menduduki, menjaga kebun kita ini, dia makan kebun ini sampai tidak kasih sedikit buat masyarakat Kaimana. Ini fakta. Ini fakta yang orang Kaimana rasakan selama 10 tahun ini. Jadi ini adalah pelajaran penting untuk masyarakat Kaimana. Jadi besok ini ketemu semua. Untuk apa? Biar kemarin termasuk dalam 17 kampung yang di tahun pertama. Masyarakat mau dapat 4 miliar di tahun pertama atau tidak? Kalau mau harus kerja keras di kampung ini. Karena apa? Ketorang sudah menang. Saya mau katakan di malam ini bahwa di Kaimana, di seluruh pelosok yang ada di negeri ini, ketorang sudah bungkus. Barang ini sudah selesai. Ketorang sudah menang. Orang bilang Matias jago-jago dalam berpolitik, tapi saya tidak kenal Matias sebagai politisi hebat. Saya kenal Matias Mairuma sebagai penipu rakyat. Betul kan? Matias Mairuma itu penipu rakyat. Kenapa saya bilang penipu rakyat? Karena selama 10 tahun ini APBD Kaimana tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Kaimana. Itu fakta. Orang di kampung-kampung itu hidup dengan dana kampung saja. Orang di kampung-kampung itu sekali lagi hidup dengan dana kampung saja. Mereka tidak pernah rasakan dana APBD Kaimana yang 1 triliun 3 miliar ini. 300 miliar ini. Ini. Jadi besok itu kita harus bersatu untuk perubahan Kaimana. Kita harus bersatu untuk perubahan Kaimana. Saya mau sampaikan untuk saya mewakili anak-anak muda. Anak-anak muda di Kaimana ini harus bersama rakyat untuk menyongsong perubahan ini. Anak-anak muda harus berdiri terdepan. Anak-anak muda saya mau katakan di malam ini, kita harus berdiri terdepan bersama rakyat untuk menyongsong perubahan ini. Kita harus berdiri bersama rakyat karena hari ini rakyat susah, rakyat setengah mati. Jadi kita harus berdiri bersama mereka untuk perubahan Kaimana. Dan saya mau di malam ini saya mau katakan untuk masyarakat Waho dan semua yang hadir di malam ini bahwa kita harus pilih pemimpin yang tepat. Pemimpin yang paham betul tentang kondisi Kaimana saat ini. Pemimpin yang paham betul bagaimana cara membangun Kaimana yang benar. Dan saya mau katakan untuk saudara semua bahwa Kakak Freddy P dan Kakak Hasbullah adalah calon pemimpin yang paling tepat untuk memimpin Kaimana. Mereka paham betul tentang kondisi Kaimana saat ini. Saya mau kasih tahu buat kalian semua, kenapa Jokowi bisa pintar dan paham betul tentang bagaimana membangun Indonesia yang benar. Karena dia tahu betul tentang, dia turun ke bawah. Waktu awal-awal kita orang berusukan dong dari kabupaten sebelah, dorang ledek ke orang. Padahal kalau kita orang mau bicara,
Harusnya pemimpin itu dia turun ke masyarakat dulu. Dia turun dan dia memastikan kondisi di bawah seperti apa. Agar ketika dia memimpin, dia bekerja mengikuti apa yang masyarakat rasakan. Terbaik ini. Kalau Kaimus pimpin Kaimana ke depan, saya pastikan 5 tahun ke depan Kaimana akan menjadi kabupaten termaju di Papua Barat. Saya sebenarnya masih mau bicara banyak, tapi karena dong kasih saya waktu 5 menit. Saya masih mau bicara banyak, tapi kasih waktu 5 menit. Jadi nanti baru kakak ganteng yang menambahkan orasi dari saya. Cuma saya mau sampaikan untuk seluruh masyarakat Waho, seluruh masyarakat Tambrau harus menangkan terkabul. Atau harus menentukan kekuasaan yang sah. Ya, jadi saya mau sampaikan juga untuk masyarakat Waho, anak-anak muda di Waho ini, mari berdiri bersama masyarakat, orang-orang tua yang ada di Waho ini untuk kita selesaikan rezim ini di 9 Desember. 9 Desember kita pilih nomor 9 Desember kita pilih nomor 1. Kita pilih nomor 1. Oke, itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom, selamat malam. Muda yang berbakat. Dan saya harapkan kepada seluruh anak-anak muda yang berada di Kampung Waho dan juga tetangga-tetangga kampung, mari kita sing-sing lengan baju kita. Jangan cuma adik kita dari Wermenu saja yang bisa seperti itu, tapi kita yang lain juga harus bisa. Betul? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memanggil salah satu orator yang sudah diviralkan, beliau adalah Spertus. Tapi sebelumnya mari kita nyanyi satu lagu, karena lagu ini harus kita viralkan. Siap semua? Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Semua ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu adalah rumus kita, supaya nanti ketika malam hari ada Johnson yang masuk malam-malam, mereka yang di sebelah itu, mereka masuk, kita di sini harus waspada baik-baik. Ketika ada yang pakai pintu, tap tap tap, mama buka pintu, bapak cuma kode dengan apa? Kode dengan fluid saja. Tarararang, tararararang, tarararang, tararararang. Artinya mama, kau ambil uang tapi jangan ketong pilih dia. Betul tak? Iya, karena itu kita punya uang yang mereka simpan. Mereka simpan selama ini, dan pada akhirnya mereka tunggu momen yang tepat baru mereka datangkan uang itu untuk kita. Padahal itu hak kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk kepada orator berikutnya. Saya mengundang dengan hormat Bapak kita, Bapak Immanuel Rahil, untuk melanjutkan orasi politiknya. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat malam Waho. Sudah capek kan? Sudah capek? Belum. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, Waho adalah tokoh penggerak perubahan itu. Amin. Untuk daerah Tambrau. Waho adalah mesin gerbong besar yang kemudian melihat bahwa setiap 5 tahun demokrasi ini harus bergulir. Maka Waho membaca itu sebagai tanda-tanda zaman perubahan agar rakyat Kabupaten Kaimana dapat memperoleh pelayanan prima dari pemerintah yang ia utus untuk kemudian mengatur seluruh harta kekayaan yang ada di tanah ini. Maka sebagai jurkam kami harus menjelaskan hal yang benar. Karena seorang jurkam yang menjelaskan barang hal yang tidak benar
dia akan menyesatkan rakyat, dan dosa itu pasti dia akan terima. Apalagi sebagai seorang politisi. Teman-teman semua menyatakan bahwa kenapa terkabul pasti menang. Terkabul menang itu berdasarkan atas fakta, tidak kemudian bicara atas hati pemau. Kenapa kita bilang kita menang? Karena satu-satunya calon bupati Kaimana yang hari ini maju, yang namanya Freddy dan Hasbullah, sudah mengelilingi seluruh 84 kampung ini dan 60 RT yang ada di Kaimana. Dan dari 84 kampung ini, satu kampung pun tidak menolak Freddy. Bahkan mereka menunggu sampai jam 2 malam pun mereka menunggu. Seperti Wahab pada malam hari ini, menunggu dari pagi sampai jam 7 malam. Masih ada semangat dan setia menunggu karena Wahab adalah gerbang perubahan itu. Karena menangi 10 tahun. Kenapa mereka menunggu? Kenapa rakyat menunggu? Pertanyaannya ada di situ. Padahal Freddy bukan seorang pemerintahan, tapi dia seorang pengusaha yang terpanggil untuk melayani. Kenapa rakyat menunggu? Pertanyaannya kenapa rakyat menunggu? Kenapa rakyat menunggu? Karena rakyat bosan, rakyat capek, dan rakyat tidak dilayani sebagaimana yang diatur oleh perundang-undang. Rakyat lapar, rakyat menangis, dan rakyat menghendaki agar tahun ini harus ada perubahan di tanah. Pada besok kita barang ganti-ganti saja. Saya tahu sampai sumsum hatimu. Saya tahu. Oleh karena itu sebagai jurkam, kami yang kemudian membicarakan hal benar, itu benar. Jangan ketong tipu supaya kemudian mengantarkan rakyat menuju kepada kesesatan. Orang datang bilang sini di kota dia sudah kuasai. Dia gila mungkin. Gila. Kota mana yang dia kuasai? TPS mana? RT mana yang dia kuasai? Jangan terpengaruh dengan di mana-mana ada posko merah itu. Posko merah ada di Kaimana sana itu karena ada janji. Janji supaya anakmu pasti tes pegawai negeri, lulus pegawai negeri. Itu baru satu kompleks, itu satu rumah. Itu bikin posko. Rumah yang sana lagi satu posko. Satu rumah satu posko. Tidak sama dengan terkabul. Seluruh lingkungan itu 20-30 rumah bikin satu posko. Maka pada saat mereka sambut pangeran, karena memang Freddy dan Hasbullah adalah pangeran berani. Kenapa dia punya hati untuk rakyat? Kita kasih duduk dua orang ini pada meja yang satu, meja yang sama. Dua-dua menyatakan bahwa mau melayani rakyat harus ada ukuran. Kalau bilang untuk rakyat harus ada ukuran. Ukurannya apa? Apa yang mereka ucapkan di hadapan rakyat. Bukan tim sukses turun dan omong kosong ke sana dan ke sini. Kalau sampai dia bilang bahwa di kota dia menang, saya Emmanuel Rahil, di seluruh panggung di Kaimana saya tantang agar pemerintahan yang dipimpin oleh Mentes Rumah, coba kau kasih umum pegawai negeri hari ini. Kalau kau kasih
Kenapa dia tidak berani kasih pengumuman? Seluruh kabupaten di Papua Barat sudah pengumuman. Kayak mana saja yang belum? Ada apa? Ada dusta di antara kita. Pemerintahan apa itu? Coba kalau jago. Kasih kalau ada pesum-sum. Kalau jago bicara. Jadi kalau ada yang datang bilang bahwa dia sudah kuasai kayak mana, saya berani bilang dia itu penipu. Betul. Betul. Ketong bicara ini data. Buat pertemuan di sana tidak sampai 10 orang. Pindah lagi pertemuan di sana tidak sampai 10 orang. Kayak bus Freddy dan Haspula dengan tim turun. Bukan satu orang yang datang. Keturunan tidak mobilisasi orang, masa tidak ada. Orang datang dengan kesadaran sendiri. Dan kemudian kompleks-kompleks itu mereka datang. Bahkan berlomba-lomba meminta untuk setiap malam itu pertemuan 2-3 kali. Bukan satu tempat ini buat 2 minggu lagi datang bikin di tempat yang sama. Freddy dan Haspula tidak itu. Kami mengklaim kemenangan ini bukan sebuah lelucon untuk kemudian menipu rakyat, tetapi kami bekerja. Kami bekerja tidak menjanjikan rakyat untuk kemudian memilih Freddy. Karena jiwa Freddy dan Haspula bukan orang-orang yang kemudian menghambur janji-janji palsu. Betul. Karena Freddy dan Haspula bukan punya talenta itu. Saya hari ini datang untuk menjelaskan. Ini 2 calon maju. Satu itu terkabul, satu saya tidak sebut nama, tapi ngomong tahu. Orang 2 adalah orang yang oleh rakyat kayak mana akan mereka berdua untuk duduk di kayak mana, jadi pimpinan di kayak mana. Tugas bupati itu apa? Tugas bupati adalah mencari uang, kemudian bersama DPRD mengelola uang itu, dan kemudian menyerahkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau pemilik uang itu. Nah, dalam visi dan misi sudah tergambar sangat jelas bahwa kamu kasih modal, kamu bikin asrama jelas, karena apa yang diungkapkan oleh Freddy itu dia mendengar hati jeritan tangisanmu, dan karena dia tahu bahwa uang itu bukan dia punya tetapi rakyat punya, maka dia akan menyerahkan semuanya untukmu. Angkat. Jadi kalau kau bilang menang, yang sana kau sakit hati. Bapak, sum-sum su keluar ke tidak belum kapan. Aduh. Iya toh? Jadi Freddy bicara benar. Freddy punya keunggulan lain. Selain dia bicara program yang jelas terukur, dia punya keunggulan lain. Dan keunggulan itu bupati pun tidak mampu. Bupati yang saat ini adalah orang yang memimpin kayak mana, juga prestasinya tidak mampu mencapai Freddy. Betul. Mau saya sebut pemerintahan yang tidak mampu mengukur prestasi yang dibuat oleh Freddy. Pertama, Freddy yang membangun pelabuhan Kaimana. Itu bukan uang APBD Kabupaten Kaimana, itu uang dari Jakarta. Dan kalau uang dari Jakarta turun, itu atas kerja keras, kerja cerdas dari anak asli negeri yang namanya Freddy, laki-laki ganteng sebiji hari-hari. Bandara itu dia bangun. Bandara itu bukan pemerintah daerah yang pergi lobby. Bongkar.
Dia pergi bangun, dia pergi untuk lobby dulu dengan menteri, dia bicara. Bukan dia pakai uang rakyat ke Jakarta, pakai dia uang sendiri. Kenapa kemudian dia melakukan itu? Karena dia ingin kayak mana maju. Itu yang kemudian orang hari ini semua di belakang dia, karena dia jago, dia cerdas, dan dia mencintai rakyat negeri ini. Yang sana tidak bisa lakukan itu, tidak mampu. Saya yang bilang, ketua bicara ini fakta terukur, menjelaskan kepada rakyat, karena rakyat itu orang-orang sudah cerdas, sudah pemilu keempat, orang kayak mana tidak ada yang bodoh, cuma diperbodohkan oleh pemerintah. Maka kita harus ganti pemerintahan yang baru. Yang berikut, prestasi yang lain. Freddy tidak cari untung. Freddy tidak hasbullah, tidak cari untung pada saat corona. Kita kasih duduk saja supaya kau punya yang ini, kau punya prestasi ini, Freddy punya prestasi ini. Jelas, terang benderang untuk rakyat supaya rakyat memilih. Sangat amat jelas. Barang susah apakah? Corona itu penyakit. Pemerintah dunia saja goyang, apalagi kayak mana kecil cuping ini. Tetapi Freddy hadir mengambil alih tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Buka telinga itu. Dia mengambil alih. Dia hadir sebagai sosok anak muda yang terpanggil untuk kemudian hadir untuk memberikan kenyamanan, ketenangan kepada rakyat Kaimana. Pada saat corona, pemerintah daerah Kabupaten Kaimana tidak berdaya, tidak mampu mencari solusi lain untuk memberikan ketenangan kepada rakyat Kaimana. Tapi Freddy itulah orang yang benar-benar diutus Allah untuk negeri ini. Corona itu tidak ada satu kapal pun yang masuk ke Kaimana. Pesawat pun tidak. Keluar masuk susah. Orang Kaimana beta dulu pikir pasti kita mati. Yang bisa hidup cuma yang makan bal kayak saya. Yang makan nasi semua pasti setengah mati. Betul ke tidak? Di Waho ini semua rumah pasti ada beras. Kamu jangan alasan. Tidak minum kopi mau setengah mati. Tidak merokok, laki-laki yang tidak merokok setengah mati. Mau ada uang atau tidak ada uang, barang tidak ada, kau mau beli di mana? Pemerintah pun tidak mampu melakukan itu. Tetapi Freddy tampil ke depan rakyat menyatakan saya ada di sini. Ini harus tugas pemerintah daerah. Karena kau makan gaji dari rakyat kasih, kau dapat fasilitas dari rakyat kasih. Tapi kenapa rakyat tidak nyaman? Kau tidak ada. Nanti dekat pemilu kau datang, wah saya hebat, omong kosong. Berhenti sudah. Yang bilang ini kakak ganteng, sebicaranya lebih ganteng dari kamu bupati. Iya toh? Nah, yang lain menggunakan dana corona. Uang corona itu uang rakyat. 129 miliar. Itu orang punya. Tapi orang Waho dan hampir semua kampung, orang bilang bapak ketemu tidak menikmati. Yang menikmati 1-2 orang saja. Itu apa itu? Betul. Apakah itu kau punya uang? Tidak salah toh? Tidak salah. Apakah dengan pemerintahan seperti itu kalian masih mau mempertahankan? Tidak boleh mempertahankan pemerintahan yang tidak jujur kepada rakyat. Pemerintahan ini harus jujur kepada rakyat. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah.
Jadi tanggal 9 itu kamu pilih nomor berapa? Satu telinga ini agak sedikit. Maklum, orang ganteng telinga biasa tidak bagus. Saya minta perempuan dulu. Tanggal 9 pilih nomor. Saya sangat percaya politisi perempuan. Saya sangat percaya suara perempuan. Karena suara perempuan adalah suara sumber penderitaan itu. Kalau laki-laki hari ini dia bicara 1, besok Sophie masuk bicara 1,5. Setelah itu Roko masuk langsung naik 2. Laki-laki itu adalah sumber bencana karena tukang bameti. Kalau pemilu datang itu yang biasa dari rumah ke rumah, dari calon ke calon itu biasanya muka laki-laki. Tetapi saya percaya bahwa laki-laki Waho tidak seperti itu. Maka saya kembali ke mereka. Laki-laki Waho nomor berapa? Nomor berapa? Laki-laki Waho adalah kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan melacurkan dirinya untuk Sophie, untuk uang, dan untuk harga dirinya. Kehebatan laki-laki Waho ada di situ. Terbukti malam ini perempuan maupun laki-laki Waho merupakan satu kekuatan yang bergerak dari bawah dan menyatakan dukungan penuh kepada 2 laki-laki ganteng. Dong 2 ketong dulu. Itu Freddy punya keberhasilan bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun jalan Trans Papua, hadir sebagai dewa penyelamat pada saat orang kaya mana menghadapi corona. Kegagalan di sebelah, di sana ada kegagalan pemerintah, juga kegagalan calon yang saat ini maju karena dia adalah sekda. Saya hitung kegagalannya. Gagal pertama, belum sampai detik ini mengumumkan CPNS. Betul. Buat janji-janji di sana sih. Dan dia juga termasuk yang kemudian bicara ke media massa. Kegagalan kedua, apa? Dana COVID juga tidak sampai ke rakyat. Yang ketiga saya lupa. Yang ketiga di dalamnya sana adalah bagaimana ketidakberhasilan pemerintah yang dulu slogan menjadikan pendidikan sebagai jembatan emas, mengirim 8 putra anak asli ke Jerman untuk datang bawa pesawat, maka pesawat sudah menjadi bubur di laut sana. Yang keempat, di mana-mana di situ janji bupati yang hari ini menjagokan dia pusat maju menggantikan, meneruskan estafet pemerintahan yang gagal ini dengan janji bakar rumah itu nanti saya bangun. Pada saat visi misi ini mereka 2 kemudian paparkan di hadapan 3 doktor, kemudian 2 master. 3 doktor itu dia bilang, saya baru melakukan tes fit and proper test terhadap banyak calon bupati dan wakil bupati di semua kabupaten di Papua dan Papua Barat, tetapi baru saya menemukan seorang anak muda, 2 anak muda yang begitu cerdas dan kemudian mampu mengalahkan seorang yang telah memiliki gelar S2, bahkan 30 tahun berada di pemerintahan, tidak mampu melawan badai kecerdasan Freddy dan Hasbullah. Mereka kenapa mereka berdua cerdas dan kemudian dianggap sebagai badai penghancur tembok
kekuasaan itu karena mereka punya hati kecintaan dan kemudian keberpihakan untuk negeri ini, karena di sini ada tangisan dan air mata. Sudah, ini Bapak Bupati punya tugas. Saya sudah selesai. Jadi tidak ada jalan lain. Orang bilang 1000 jalan menuju ke Roma, 1000 jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju ke keselamatan. Kenapa? Satu jalan itu jalan terkabul, karena dia menempatkan Allah di hadapannya, supaya pada saat dia memimpin dan ditugaskan oleh Allah menjadi pelayan, maka dia akan bekerja dengan setia kepada mereka di kabupaten tercinta ini. Amin. Sekian, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Tepuk tangan untuk laki-laki ganteng. Yang ini khusus terima kasih Ibu Pintu atas doa yang dahsyat. Iya, kita berikan aplaus dulu kepada Abang Ganti. Woi, 1, 2, 3. Patah semua papan itu. Padahal Pace tadi rencana mau kasih patah, tapi dia tidak tahu yang bungkus di bawah ini kayu lenggua semua ini, bagaimana mau patah. Dan semua sudah tahu kalau Abang Ganteng yang naik tetap dia panggung patah, tapi dia sudah bilang sebentar kita untuk ke Pace supaya dia buka kaki yang bangka. Betul gak tidak? Karena kita semua baik-baik saja, tapi dia juga tidak mau. Dia punya panggung patah di mata umum, karena panggung ini termasuk jati diri mereka yang ada di sini. Betul? Silakan Bapak Kokoprol tadi untuk patah tidak. Silakan siapa saja datang menunjuk kekuatan di sini. Tapi saya yakin hati seantero masyarakat Waho cuma ada di nomor. Betul? Saya juga sudah yakin. Saudara sekalian, tadi Bapak Manu sudah singgung mengenai pesawat terbang kan, pilot ke siapa itu. Kita semua tahu. Kemarin 8 suku mereka kirim ke Jerman, dan salah satunya sudah berhasil. Kemarin dia sudah sempat bawa pesawat feeder. Pesawat feeder itu berarti 15 PK di belakang. Saya mengundang dan hormat adik saya, dia tidak berbicara untuk berorasi, tapi dia datang untuk menunjukkan fakta, kebenaran. Dia hadir untuk menceritakan kebenaran. Ini bukan berorasi, tapi dia menceritakan yang benar adalah benar, yang salah harus bilang yang salah, supaya masyarakat Kaimana tidak terlalu berharap kalau kamu punya anak-anak ada di Jerman sana berhasil bawa pesawat. Yang saya pernah dengar mereka hadir di sana untuk pacul kebun, itu yang bersangkutan yang cerita untuk saya. Tapi mari saudaraku, saudara Roy Tafri, mari memberikan kesaksian kebenaran itu kepada masyarakat yang berada